Cik, cik. Salam. Kurang keras rupanya. Salam. Iya, itu baru kedengaran. Puji Tuhan. Nggak ngantuk ya? Oke, mari kita akan memulai ibadah KKR pada sore hari ini. Mari saya ajak rekan-rekan remaja bisa bangkit berdiri. Kita akan mohon pimpinan Tuhan. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Amin, puji Tuhan. Sebelumnya yang di belakang kita maju dulu yuk, biar enggak jauh-jauh. Yang di belakang tiang aja, yang di belakang tiang kita maju yuk. Kita mau mulai ibadah ini. Teman-teman mungkin ini enggak kenal semua ya, satu sama lain ya. Ada yang dari tempat lain ya. Saya ajak buat kita tos kasih tahu Allah bangkit. Allah bangkit. Jangan yang kenal teman-teman, yang enggak kenal kasih tos. Allah bangkit. Amin, amin, amin. Nama Yesus, nama yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Nama Yesus, nama yang menyembuhkan, memulihkan hidup kita. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Woo! Terima kasih Tuhan. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus.
Shalom ya, masih semangat ya. Tuhan mau kita jadi anak panah. Anak panahnya Tuhan yang tepat sasaran, meletak tajam, bukan melenceng teman-teman. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan.
lebih lagi datang kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau tunduk, datang dengan syukur, karena Tuhan baik. Terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu.
kenyataan iman kami Tuhan. lebih lagi Tuhan. Semua naikkan suaramu sampai telingamu mendengar. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup
Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami percaya pada sore hari ini Kau ingin bekerja sesuatu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan hari ini kami siapkan hati kami buat Tuhan berbicara. Kami siapkan hati kami untuk Tuhan berkarya tengah-tengah kami. Terima kasih buat sore yang luar biasa, sore yang ajaib ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin nyanyikan satu lagu. Kita nyembah Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk
Terima kasih buat sore hari ini berbicara kepada kami Tuhan. Dan sore ini sampaikan pesan firman-Mu. Dan biar setiap kami diubah Tuhan menjadi anak-anak panah yang tajam. Anak panah, anak yang tajam. Untuk mengerjakan setiap tugas yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk. Selamat sore semuanya. Terima kasih buat Pak Minggus, Pak Heri. Pak Minggus dan Pak Heri teman saya dulu kuliah. Saya adik kelasnya ya. Tapi Pak Minggus ini terkenal dulu orang yang baik di kampus. Ya, orang baik ini jadi orang hebat ya kan. Jadi makanya kalau yang sekolah baik-baik ya, supaya jadi orang hebat. Kalau di sekolah nakal-nakal, wah banyak lupa kesaksian orang nakal itu jadi hebat. Iya beberapa sih ya kan, ada yang jadi. Tapi sebagian besar orang-orang yang baik sejak mereka masih muda jaga hidup. Nanti Tuhan punya masa depan yang hebat buat orang-orang ini. Amin. Kita kenalan dulu ya. Sore ini kamu kan anak-anak muda. Kalau anak-anak muda jangan kayak orang tua. Ini kenapa kayak orang tua semua? Kalian kalah sama saya loh. Saya ini udah tua tapi masih kayak anak muda. Ya, kalian anak muda harus semangat. Tunjukkan semangatmu. Siap? Kurang. Tunjukkan semangatmu, siap? Bagus, lebih baik ini, lebih baik. Ya kan? Lebih baik. Ya anak-anak muda, kami di gereja. Kenalin, saya Pastor Victor, saya dari Semarang. Dari Hayden Ever Church di Semarang. Ya, kami punya anak-anak muda di Semarang 450-an lah. Yang setiap Sabtu mereka ibadah. Saya ngajak anak saya tadi, ikut sama papi yuk. Pap, aku masih kebaktian youth pap, gak bisa. Ya sudah, saya tinggal. Padahal kalau dia ikut seru nih ya kan. Ya, anak saya kuliah tingkat 3, tapi umurnya belum 20, masih 19 tahun. Ya, dia semangat. Kita punya anak-anak muda 450 di Semarang. Ya, mereka orang-orang yang semangat yang luar biasa. Sebelum lupa, bulan Juni, ya nanti saya ngomong sama Pak Minggus nih. Kami ada youth conference. Setiap tahun kita sudah buat, ini tahun yang ketiga kita buat youth conference. Dan kurang lebih 2.000 anak-anak muda dari berbagai macam gereja. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan juga dari luar pulau kami undang teman-teman saya dari Isa Almasih Makassar, saya undang mereka datang yang lalu 20 orang. Dari Bali 1 bus, dari Lampung, dari beberapa kota mereka mulai datang. Saya bilang, ibu kan youth conference aja, kita akan buat Indonesian Youth Conference. Ya kan, kumpulin anak-anak muda, 2.000 anak kumpul, seru loh anak-anak muda, 2.000. Saya berdoa, tahun ini kita buat bulan Juni, saya mau undang kalian. Gak usah bayar, sama kami siapin hotelnya. Kami siapin hotel bintang 3 buat kalian ya. Yang mau ikut nanti dengan Pak Minggus ya, diaturin hotel bintang 3 free, gak usah bayar. Makan semua free ya. Nanti siapa tahu bisa ngatur transport sendiri. Pak gak punya duit gak bisa transport, saya bayarin juga pokoknya ya kan. Kami memang ngabisin uang cukup banyak untuk youth conference sampai miliaran nih habis uang. Tapi gak apa-apa, supaya anak-anak muda di Indonesia ini dibangun menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya berdoa semua yang ikut youth conference, pulang dari youth conference akan berubah. Enggak kayak gini, jaim banget. Kalian akan jadi anak-anak muda yang sangat agresif, yang semangat sekali, amin. Jadi anak-anak muda yang luar biasa. Hari ini kita ada malam KKR ini, saya berdoa sesuatu akan mengubah hidup setiap kita, amin. Ya, setiap kita akan diubah Tuhan dengan cara yang luar biasa. Judulnya adalah malam hari adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Kita buka ayatnya dulu. Mazmur 127 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mazmur 127 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Pemazmur berkata, yang buat mazmur ini Salomo. Dan dia pernah muda, dia anaknya Daud, anak orang yang hebat. Dan dulu sebuah mazmur, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Apa itu artinya milik pusaka? Itu sebuah aset yang sangat berharga buat Tuhan. Jadi hari ini sadarkah kalian semua bahwa kalian semua adalah aset-asetnya Tuhan, amin. Bukan cuma aset gereja loh. Sebab anak-anak muda itu adalah penerus gereja ini. Tapi yang terutama kalian adalah asetnya Tuhan.
Kalau dikatakan aset, tentu sesuatu yang sangat penting. Saya nggak ngomong sendal jepit itu aset, enggak. Saya akan ngomong rumah saya, ya. Saya ngomong harta saya, kekayaan saya, mobil-mobil saya, atau semua yang berharga itu disebut aset. Dan Tuhan dengan sangat bangga mau ngomong sama anak-anak muda tempat ini, bahwa kalian semua adalah aset-asetnya Tuhan. Amin. Kalian asetnya Tuhan. Artinya hidup kalian adalah hidup yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian bisa melihat hidupmu sebagai hidup yang berharga juga? Di mata Tuhan, kalian sangat berharga. Tapi apakah engkau bisa melihat hidupmu sebagai orang-orang yang berharga? Ada banyak anak-anak muda yang dia tidak tahu hidupnya siapa. Gak tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena mereka merasa, aku ini kok gak kaya ya. Aku ini kok kurang pinter ya. Aku keluargaku sederhana. Bukan dari keluarga yang hebat, yang luar biasa. Dan semua keadaan di sekelilingmu sedang membentuk engkau. Sedang mencetak engkau, berkata engkau tidak berharga. Salah loh. Engkau berharga bukan karena engkau kaya. Engkau berharga bukan karena engkau pinter. Engkau berharga bukan karena engkau keluargamu punya segala-galanya. Bukan. Engkau berharga sebab engkau jadi milik Tuhan. Amin. Itulah kenapa Tuhan menebus hidupmu. Saya berdoa malam hari ini, anak-anak muda tempat ini, hidupmu berubah. Hidupmu berubah sebab engkau tahu engkau adalah orang-orang yang berharga. Kita ini berharga bukan karena apa yang kita pakai loh. Satu kali anak saya ngomong sama maminya, Mam, aku beliin sepatu ini Mam, yang harganya sekian juta. Maminya ngomong, bagus Jos, apa kalau kamu udah pakai sepatu yang mahal ini, terus kamu jadi orang hebat? Kehebatanmu itu bukan karena sepatu yang kamu pakai, tapi karena Tuhan Yesus Roh Kudus di dalam hidupmu yang membuat kamu itu jadi orang hebat. Sejak itu dia berubah. Dia gak terlalu mengejar barang-barang bagus. Dia bilang mahal pap, gak usah dibeliin. Wah saya senang sejak hari itu. Sebab maminya kasih pengertian, kita itu berharga bukan karena barang-barang bagus. Banyak anak-anak mungkin yang sore ini datang karena kau pakai tas bagus, sepatu yang bermerek, dan kau merasa aku ini berharga ya. Sebab ini bukan. Kalau engkau pakai sepatu bagus dan kau dihargai, artinya orang cuma menghargai sepatumu dan bukan kamu loh. Kalau kau pakai baju bermerek yang mahal harganya, yang sekian juta, kaos-kaos yang mahal, dan kau bangga orang menghargai engkau, sebenarnya orang gak menghargai kamu kok. Yang dihargai baju kaosmu, karena itu bagus. Tapi kalau engkau pakai baju biasa dan orang menghargai engkau, sebab mereka melihat dalam hidupmu ada sebuah potensi yang besar, yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus melihat hidup kalian semua sebagai hidup yang luar biasa. Amin. Dan hari ini lihatlah hidupmu sebagai hidup yang luar biasa. Kalau ada yang merasa kurang cantik, kurang cakep, Tuhan bisa pakai engkau. Jangan minder. Kurang pinter, jangan minder. Orang yang miskin, jangan minder. Saya ini orang miskin. Benar. Dulu saya ini orang yang sederhana banget keluarga saya. Dari keluarga yang sangat sederhana. Saya tinggal di perkampungan di Surabaya. Saya ini orang Makassar, pindah ke Surabaya. Tinggal di kampung kecil. Sederhana. Tapi saya belajar dari kecil. Saya diajarin sama guru-guru sekolah minggu saya, bahwa hidup saya ini berharga, berarti. Sekalipun anak kampung. Sekalipun anak kampung. Ketika saya tahu saya ini berharga, disitulah hidup saya mulai diubah Tuhan. Amin. Saya tinggal di kota Kudus, kota kecil. Holy City, ya bahasa Inggris ya. Holy City ini selevel sama Yerusalem loh Pak Minggus. Ya, Al-Quds, ya kota Kudus. Oh ini kota kecil. Apakah mungkin dari kota kecil ini dilahirkan orang-orang hebat? Mungkin. Raja Daud, dia lahir dari mana? Bethlehem, kota kecil, desa kecil, gak terkenal. Tapi tahukah orang yang gak terkenal itu bisa diubah sama Tuhan loh. Dia punya nasib yang luar biasa, yang hebat. Hari ini Tuhan mau mengubah nasibmu juga menjadi orang yang hebat. Sedikit kesaksian.
orang kampung ini yang tinggal di kota kecil, di kampung. Ketika satu kali sebuah dreams, impian diberikan dalam hidup saya oleh mama saya. Opa saya itu pendeta, Isa Almasih. Harusnya mama saya mewarisi jadi pendeta, tapi enggak. Tapi dia seorang pengkhotbah. Akibatnya apa? Cucunya 3 pendeta semua. Saya, adik saya, 2, kami bertiga pendeta semua akhirnya. Karena mama saya nggak jadi pendeta, akhirnya anaknya yang dapat 3 jadi pendeta. Saya orang biasa, tapi mama saya itu hebat. Dia memberikan sebuah impian dalam hati saya. Kami sederhana, keluarga sederhana. Tapi dia ngomong, satu kali kamu ini akan ke luar negeri. Kamu akan sekolah di luar negeri, tinggal di luar negeri. Sejak kecil semua impian dimasukkan dalam diri saya. Bayangkan, kami ini keluarga sederhana. Dan sebuah impian besar sedang dimasukkan dalam diri kami. Bahwa kamu satu kali akan ke luar negeri, akan jadi orang hebat. Tapi saya bersyukur, anak kecil itu gampang percaya, betul? Mau diomongin apa saja anak kecil percaya. Sebab mereka punya hati yang simpel, yang sederhana. Dan dalam pikiran saya pegang perkataan mama saya, kamu akan jadi orang hebat, kamu ke luar negeri. Tinggal di luar negeri. Ya udah, saya pegang terus. Dan dia omongin sejak hari itu, dia berkata di luar negeri itu nggak ada pembantu loh. Semua mesti kerja sendiri. Dan itu melatih saya sejak kecil. Saya bisa kerja apapun, saya bersyukur. Disuruh masak, saya bisa. Suruh cuci pakaian, saya bisa. Suruh memperbaiki setrika rusak, saya bisa. Kalau ledengnya rusak, saya perbaikin. Di rumah lampu putus, saya perbaikin. Semua saya bisa. Jahit, saya bisa. Kenapa? Dia omongin, karena gak ada pembantu, lu mesti kerja sendiri. Tapi impian yang dimasukkan dalam hidup kita, hidup saya, tidak pernah sia-sia. Sampai satu kali, setelah saya kuliah di Abdiel, saya ditawarin, mau gak ke Cina? Kamu pergi ke sana, dalam sekian minggu, kamu pelayanan di sana. Dan saya berangkat ke Cina, saya seneng banget. Dan saya punya dreams, impian, jadi seorang misionaris di Cina. Tapi gak jadi saudara, untung gak jadi. Kalau enggak kita gak ketemu hari ini. Tapi hari itu impian terus dalam hidup saya. Saya bilang Tuhan bisa ya, orang kampung ini pergi ke luar negeri. Dan impian itu makin kuat terus. Sejak hari saya berdoa, Tuhan aku percaya aku akan terus melayani ke luar negeri. Dan betul saudara, ketika tahun 2007, biasanya setahun saya sekali 2 kali ke luar negeri pelayanan. Sejak tahun itu. Tapi tahun 2007 tiba-tiba janji Tuhan datang dalam hidup saya. Tahun 2007 adalah tahunmu, kamu akan pergi ke luar negeri. Dan betul, sepanjang 2007 12 kali saya keluar negeri, setiap bulan saya pergi. 2008 saya pergi terus. Sampai hari ini setiap tahun saya harus 4-5 negara saya kunjungi. Saya melayani, saya berkhotbah. Tahu gak, ketika dia bilang kamu tuh berharga. Walaupun kamu anak kampung yang miskin. Ketika impian itu masuk, impian itu sedang mengubah hidup saya. Salomo berkata, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kita semua milik pusakanya Tuhan, amin. Dan lanjut dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Engkau semua dikatakan oleh Mazmur ini seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kamu jadi arrow atau anak panah di tangan pahlawan atau mighty man, di tangan orang yang kuat. Saudara itu semua anak panahnya, dan Tuhanlah pahlawan yang hebat, yang kuat itu saudara. Dan hari ini sedang akan menembakkan anak panah itu, pasti anak panah itu akan mengenai sasaran. Sebab siapa yang menembakkannya? Mighty man, pahlawan yang luar biasa, yaitu Tuhan. Dia pengen pakai semua anak muda tempat ini menjadi alat-alatnya yang luar biasa, amin. Percaya? Percaya? Kurang percaya? Percaya? Amin. Dia pasti akan mengarahkan anak panah dengan sangat tepat ke sasarannya. Pertanyaannya, anak panah yang di tangan Tuhan itu, yang sedang dia mau tembakkan ke sebuah sasaran,
apakah anak panah itu lurus atau sedang bengkok anak panahnya. Sebab ternyata sehebat apa seorang pemanah, kalau anak panah itu gak lurus, tapi bengkok sedikit aja, semua yang dia sasar itu tidak akan pernah bisa. Sebab ada sedikit melengkung dari anak panah itu. Dan tidak akan lurus, dia akan miring. Yang menembakkan anak panah itu hebat. Tapi sekarang anak panah itu, apakah lurus atau bengkok? Dan hari-hari ini, setan sedang membengkokkan begitu banyak anak-anak muda. Dia sedang membuat anak panah yang hebat, yang luar biasa. Di tangan Tuhan itu sedang dibengkokkan. Kadang-kadang tidak banyak, kadang-kadang sedikit bengkoknya. Tapi ketika ditembakkan itu tidak bisa kesasarannya. Kenapa? Sebab miring. Hari-hari ini saya menyadari kalian tantangannya lebih berat daripada tantangan saya, Pak Minggus, Pak Heri, ketika kami masih muda-muda dulu. Tahun 80, 90, betul kami yang pernah muda. Tapi tantangannya gak seberat anak-anak muda hari-hari ini. Hari ini begitu mengerikan tantangan yang anak-anak muda hadapi. Di tengah tantangan yang sukar ini, kamu harus menang dan harus apa? Lurus. Gampang gak menjadi lurus? Gak gampang. Di HP-mu ini ada begitu banyak hal-hal yang bagus di sini. Tapi juga di tempat ini ada begitu banyak hal-hal yang mengerikan, menakutkan di HP ini. Dan semua orang berbahaya, termasuk pendeta. Jangan dipikir kalau pendeta sudah kebal dengan isi ini. Enggak. Kalau pendeta tidak sungguh menaklukkan, mematikan dagingnya, dia pun akan menjadi miring dan tidak lurus. Tapi kalau pendeta itu memilih, aku mau lurus Tuhan, maka gadget ini tidak akan bisa memiringkan hidupnya dan target hidupnya. Di sini ada banyak bahaya di sini. Engkau bisa melihat semua film-film yang kotor mungkin di sini. Semua gambar-gambar yang kotor di sini. Semua hal yang jahat di sini bisa di sini. Tapi ini isinya bagus juga kok. Bisa diisi Alkitab. Ada YouTube khotbah-khotbah hebat. Semua yang luar biasa di sini juga. Yang mana yang sedang kau pilih hari ini? Apakah yang sedang membengkokkan anak panahmu? Atau yang kau pilih, aku mau yang lurus Tuhan. Aku mau yang lurus. Saya bersyukur tahun 90-an. Saya hidup di sebuah gereja yang sangat keras. Saya dididik, dilatih dengan sangat keras. Ada hamba-hamba Tuhan yang sering datang ke gereja yang sangat keras. Dan hidup saya ini terdampak sangat kuat dengan para hamba Tuhan yang keras itu. Kenapa? Saya dibuat lurus hari-hari itu. Kenapa? Sebab pendetanya menakutkan. Oh Pak, galak. Enggak galak sih, cuman mengerikan. Tiap kali datang ke gereja akan diundang setahun 2 kali. Itu saat yang paling asik dia datang. Kenapa? Semua anak muda, saya anak muda, beres-beres hidup. Loh kenapa beres-beres hidup? Sebab pendetanya itu pendeta yang peka. Dia akan khotbah dan tiba-tiba dia nengok ke sana. Nah itu dia sudah mengerikan. Begitu dia nengok ke sana, dia akan datangin. Lu berzina. Di depan gereja kadang-kadang dia tunjuk orang. Dan betul. Yang ini sedang hidup gak benar dengan pacarnya. Ditunjuk. Dia tunjuk di sana. Kamu sedang gak benar. Kamu lesbian. Kamu sama ini. Kamu sama situ, gak benar hidupmu. Itu saat yang mengerikan, itu yang menolong saya. Selalu meluruskan hidup saya supaya tidak salah. Tapi saya bersyukur ada pendeta model gitu. Saya enggak sih, tenang aja, gak usah deg-degan di sini. Gak usah mengerikan, gak usah deg-degan. Pak, dia Pak, gak usah, itu temannya, gak usah tunjuk-tunjuk. Tenang aja semua. Saya enggak model gitu. Tapi belum tentu loh. Kadang-kadang keluar itu saya nunjuk orang. Tenang aja hari ini. Ikat sabuk pengaman dengan kuat. Duduk dengan tenang.
Tenang, sore ini gak akan terjadi tuh. Tapi saya bersyukur ada pendeta model gini yang setahun 2 kali datang di gereja kami. Yang membuat hidup saya ini selalu diluruskan, gak macam-macam hidupnya. Loh betul, bersyukur. Waktu saya masih muda, saya masa pacaran saya, oh itu bagus. Saya gak ada gandeng-gandengan tangan. Sebab dia ngomong, pacaran yang kudus, gak ada gandengan. Di sini yang gandengan ada, kecuali nyebrang jalan. Pak, aku tak nyebrang terus aja ke sana supaya bisa gandengan. Saya dulu gak ada gandengan tangan. Apalagi peluk-pelukan. Aduh, sudah berbahaya. Kalau ketemu pendeta ini habis. Apalagi ciuman. Udah gak ada cium tangan, gak ada cium tangan. Hari ini anak-anak muda, waduh, pacar masih kecil-kecil SMP, SMA. Sudah lap-lapan gini-ginian gitu loh. Ya kan? Tapi di sini gak ada, pasti kudus. Ini kan kota kudus, pasti anak-anaknya kudus. Kalau di sini, kalau di luar, nah lain lagi ya kan. Selama di gereja Pak Minggus, kudus. Pas di luar, mutu kita itu, anak panah yang lurus itu bukan pasti gereja. Pas kamu di luar gereja, itulah kondisimu yang sesungguhnya. Betul. Tapi Tuhan pengen membuat semua anak panah ini menjadi lurus. Untuk apa? Bisa ditembakkan ke sebuah sasaran yang tepat dan tidak salah sasaran. Kata dosa itu bagus. Kami belajar di sekolah teologi ya. Dosa artinya hamartia. Artinya apa? Meleset dari sasaran. Seperti orang yang lagi manah. Kalian pernah main kan yang ada bunderan gitu ya? Yang panah-panahan kan, atau lempar-lempar itu yang bundar, ada pusatnya tengah kan? Kalau kamu bisa manah pas ke tengah, itu tepat artinya. Kalau meleset dari itu, orang sebut hamartia, gagal. Dosa itu ya, sebuah kegagalan. Engkau gak bisa dapat targetnya Tuhan. Dia pengen tembakkan anak panahnya, tapi gak bisa nancep ke tengah. Entah kemana, gak tahu. Gagal mencapai apa? Sasaran. Kalian mau gak hidupmu ini ya tidak capai sasaran? Mau gak? Kita semua pengen juga kita mencapai sasaran yang benar. Bukan jadi pendeta semua, enggak. Mungkin ada 1-2 jadi pendeta. Tapi sisanya mungkin kau jadi seorang profesional, jadi bisnismen, jadi apa saja, gak apa-apa. Tapi kau bisa tahu dalam sasaran hidupmu dengan tepat. Gak ada cara lain selain sejak engkau muda, engkau meluruskan hidupmu. Amin. Dan kau akan punya masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan pengen membuat anak panah ini menjadi tajam dan luar biasa. Tuhan itu ya dengan Daud, dia nyiapin anak muda itu dengan hebat loh. Sejak masa mudanya. Daud itu orang biasa. Dia cuma gembala kambing domba. Bukan orang yang dari kelas hebat kok. Gembala kambing domba. Kakaknya beda, mungkin dia jadi tentara. Tapi Daud sendiri apa kerjaannya? Gembala kambing domba. Saya mau tanya pada kalian hari ini. Kalau gembala kambing domba, kira-kira bisa berubah enggak menjadi raja? Nah, secara hitungan manusia bisa enggak? Gembala kambing domba menjadi raja bisa enggak? Gak mungkin, betul? Gak mungkin kan? Tapi ini anak muda yang hidupnya mau diluruskan oleh Tuhan. Yang dibentuk Tuhan. Hidupnya selalu melekat ke Tuhan. Hidupnya cari Tuhan sejak masa mudanya loh. Masih belasan tahun. Dia bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan mencintai, mengasihi anak muda itu. Kenapa? Dia mengasihi, mencintai Tuhan. Anak-anak muda, kalau engkau pengen masa depanmu, kalau engkau pengen karirmu nanti, pengen masa depanmu cerah, engkau jadi orang-orang berhasil, engkau mulai invest dari sekarang. Amin. Oh, jangan nunggu nanti. Kalau udah gede, udah tua, telat. Dari sekarang anak-anak muda, engkau investkan hidupmu dengan apa? Engkau cinta Tuhan, engkau takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Kalau engkau bisa mulai dari hidupmu sekarang ini, engkau akan punya masa depan yang luar biasa. Saya lihat orang-orang yang sejak kecil, sejak mudanya, dengan Tuhan sungguh-sungguh.
dengan Tuhan serius, itu orang yang satu kali diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, disertai dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Daud gembala kambing domba itu, rasanya hidupnya nggak bagus masa depannya. Paling hebat jadi pengusaha kambing domba, itulah dia. Paling hebat loh. Jadi orang kaya ya udah itu aja. Tapi itu orang berhasil menembus sebuah border, sebuah batas hidup yang orang katakan, oh paling nasibmu seperti ini Daud. Dia bisa tembus nasib itu dan jadi orang raja di Israel, orang nomor 1 di Israel yang orang gak pernah nyangka dia bisa ada. Kalau hari ini engkau jadi anak panahnya Tuhan, engkau sedang menembus semua border, batasan, semua tembok yang orang katakan, Allah paling-paling kamu jadi ini, paling-paling kamu jadi ini. Orang tidak pernah bisa menyangka anak panah itu kan ditembakkan jauh, lebih jauh daripada apa yang orang sangka. Amin. Orang tidak pernah nyangka kayak apa hidupmu. Tapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan menerobos banyak hal yang orang lain mungkin gak bisa. Tapi kamu bisa, sebab kamu sedang bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mulai promo hidupnya si Daud. Anak muda itu, satu kali dia gak sengaja, tidak sengaja. Tapi buat Tuhan tidak ada kata tidak sengaja. Semua dalam sebuah planning yang sempurna di hadapan Tuhan. Satu kali bapaknya berkata, Daud, ke medan perang, bukan buat perang loh. Kamu bawa makanan untuk kakak-kakakmu di sana dan bawa kabar mereka. Apakah mereka selamat atau mereka mati? Dan Daud berangkat ke medan perang tidak sengaja. Di medan perang itu ada pahlawan Filistin namanya Goliat yang lagi teriak-teriak. Lawan aku 1 lawan 1. Kamu tentara Allah, lawan aku. Siapa yang berani? 1 lawan 1. Dan tidak satu orang pun tentara Israel yang berani melawan Goliat hari itu. Tapi Daud yang cuma lewat. Gak, dia dengar kata-kata itu. Dan di hati anak muda ini bangkit sebuah keberanian. Sebuah kepahlawanan bangkit di hatinya. Dan hari itulah awal Tuhan memulai mempromosi hidup anak muda itu. Dia ketemu dengan Raja Saul berkata, siapa dia yang berani menantang pasukan Tuhan? Aku mau melawan dia. Saul berkata apa? Kamu tidak mungkin melawan dia. Sebab dia adalah pahlawan sejak masa mudanya. Kamu tidak mungkin melawan dia. Tapi hari itu apa yang Saul katakan? Gak mungkin. Memang seringkali manusia kasih batas buat hidupmu. Saya mau kasih tahu kamu ya. Kalau orang ngomongin hidupmu, kamu tidak bisa, kamu tidak mungkin. Allah, paling inilah hidupmu. Jangan percaya. Percaya dengan apa yang firman katakan. Amin. Sebab dia punya janji hebat buat hidupmu. Amin. Manusia seringkali menghentikan kita dengan perkataan, dengan ucapannya. Bahkan mungkin orang tuamu. Mungkin orang tua ngomong, Allah kamu anak yang bodoh, anak yang kurang pintar, anak yang kayak gini. Dan itu seringkali sedang membakar sebuah tembok penjara dalam hidupmu yang membuat engkau gak bisa kemana-mana. Sebab perkataan orang tuamu. Tapi percayalah pada perkataan Tuhan. Hari itu Daud menghadapi Saul yang berkata, kamu gak bisa, gak mungkin. Tapi Daud berkata apa? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Kalau ada singa beruang yang datang, aku tangkap janggutnya dan aku bunuh. Dan raksasa itu hari ini akan mati juga di tanganku. Wah hebat. Itu sebuah perkataan yang luar biasa. Diucapkan satu orang yang umurnya belasan tahun. Aku biasa kok membunuh singa dan beruang. Dan kali ini dia akan dibunuh. Dan dia berangkat ke medan perang hari itu. Sekalipun tidak satupun orang melihat dia dan menghargai dia. Tidak ada orang memandang dia. Tapi hari itu dia berangkat dengan sebuah keberanian. Sebab dia tahu siapa yang menyertai dia. Di medan peperangan itu 1 lawan 1 loh. Goliat dan Daud berhadapan muka. Gak terlalu jauh jaraknya. Orang semua berkata, habis anak muda itu.
habis anak muda itu. Pasti kalah. Itu raksasa yang hebat. Dan dia cuman gembala, gak punya pengalaman. Gak pakai baju perang, gak pakai loh. Pakai baju gembala yang dia pakai. Yang sana bawa pedang, bawa tombak, bawa perisai. Yang sini cuman bawa tongkat. Dan yang kedua cuman bawa alih-alih. Atau ketapel, itu yang dia bawa. Dan mereka berhadapan. Dunia berkata pasti kalah. Tapi tunggu dulu. Tunggu apa kata Tuhan. Hidupmu, engkau tunggu apa kata Tuhan buat hidupmu. Kalau dia akan berkata, kamu akan berhasil. Kamu akan jadi orang hebat, jadi orang besar. Percayalah dengan apa yang Tuhan katakan. Dan hari itu terbukti. Di medan peperangan, ratusan ribu mata memandang di lembah itu. Ada dua pahlawan yang bertanding. Yang satu Goliat, yang kedua Daud. Yang nonton ratusan ribu nonton. Siapa yang akan menang? Semua berkata Goliat menang. Bahkan orang Israel juga ngomong Goliat yang menang pasti. Tapi hari itu mereka tidak pernah nyangka Tuhan memberikan kemenangan buat siapa? Buat siapa? Daud. Dia cuma punya 5 batu kecil di tangannya. Dan senjata itulah cuma satu yang menumbangkan raksasa yang hebat itu. Yang selama ini tidak terkalahkan. Dan hari itu tumbang. Dan Daud membunuh, menghabisi raksasa itu. Dan dia pulang dengan sebuah kemenangan. Tahu nggak? Anak panah. Dia mau jadikan engkau giant killer. Pembunuh raksasa. Amin. Kalau orang lain gak menghargai kalian, ada satu mata, sepasang mata yang sedang memandang hidup berkata, kamu bisa anakku, kamu bisa anakku, kamu bisa dan kamu sanggup. Apakah engkau percaya hari ini bahwa Tuhan sedang berdiri di pihakmu? Amin. Sedang berdiri bersama dengan engkau. Daud tahu itu. Sebelum dia membunuh raksasa itu, dia berkata, engkau menghampiri aku dengan pedang dan tombak. Tapi aku menghampiri engkau dengan nama Jehovah Sebaot. Tuhan semesta alam atau Tuhan yang adalah tentara, pemimpin para tentara. Aku datangi engkau. Dan hari itu betul, dia tumbangkan musuhnya. Sebab Tuhan menyertainya. Dia tembakkan Daud. Pahlawan itu mighty man. Yaitu Tuhan yang maha besar, yang maha perkasa. Dia pakai anak panah yang tajam Daud. Dia tembakkan dan bunuh Goliat, tumbang. Sejak itulah gembala kambing domba itu berubah nasib. Dia menjadi pembawa senjatanya Saul. Jadi orang dekat dengan istana. Dan Tuhan promosi terus. Sampai satu kali dia berkata, engkau Daud akan menggantikan Saul. Dan jadilah anak muda yang biasa itu menjadi raja atas seluruh Israel. Mimpi jadi kenyataan. Walaupun orang berkata, lu mimpi siang bolong Daud. Saya mau kasih tahu buat kalian semua di sini ya. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, membuat hidupmu lurus di hadapannya, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dia akan membuatmu jadi anak panah yang hebat. Amin. Dia tembakkan engkau ke semua sasaran-sasaran yang hebat, semua tempat-tempat yang hebat, yang strategis, yang luar biasa. Dia akan bawa kamu ke sana dan pakai hidupmu dengan cara yang luar biasa. Saya nggak pernah nyangka dengan hidup saya, ketika saya menjaga hidup saya dengan sungguh-sungguh, takut akan dia. Saya nggak sempurna, tapi saya ini orang yang berjuang dan orang yang takut akan Tuhan. Saya nggak sempurna, tapi saya ini orang yang berjuang dan takut akan Tuhan. Dan saya melihat semua yang kau kerjakan buat Tuhan akan dia hargai. Amin. Dia hargai. Saya nggak pernah mikir saya akan khotbah seminar dengan orang-orang bule jadi pembicara. Saya nggak pernah mikir. Tapi ketika saya takut akan Tuhan, dia taruh saya seminar bareng dengan orang-orang bule di luar negeri, di Afrika. Saya nggak pernah nyangka buat kakak di luar negeri. Satu hamba Tuhan, orang Amerika,
bawa saya ke Republik Dominikan, Republik itu di Amerika Selatan. Dia suruh saya khotbah, buatin KKR, saya khotbah sendirian. Dia bilang, aku atur khotbah KKR buat kamu. Dia atur KKR di sana. Saya gak pernah nyangka ada orang mau mengundang saya ke Dominikan Republik. Saya khotbah bahasa Inggris, translate dalam bahasa Spanish. Dan akibatnya hebat, mereka kesaksian, Pastor terima kasih kamu datang ke tempat kami. Kota kami yang dulu sepi, gak ada kemajuan. Kamu khotbah dan kamu bernubuat di kota kami. Kota kami berubah dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun berubah. Jadi kota pariwisata, turis datang dan kami semua ekonomi kami naik menanjak dengan luar biasa. Karena kamu datang. Saya bilang Tuhan terima kasih ya. Kalau kau pakai hidupku seperti anak panah yang kau sedang tembakkan ke daerah itu. Supaya orang di tempat itu diubah hidupnya. Kota diubah nasibnya. Kota yang sepi miskin. Mereka berkata, kapal-kapal krus sedang masuk ke tempat kami. Setiap minggu bus-bus masuk ke daerah ini. Dulu tempat kami sepi, Pastor. Tapi sejak kamu berdoa, bernubuat, kamu berkhotbah buat KKR, berubah semuanya. Saya bersyukur, bukan saya. Sebab Tuhan yang menembakkan. Bagian saya adalah apa? Menjadi anak panah yang tajam. Yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mau dibentuk oleh Tuhan. Dan jadi alatnya yang luar biasa. Amin. Kalau Tuhan bisa pakai hidup saya, anak-anak muda, Dia bisa pakai hidupmu juga jadi luar biasa. Amin. Hari ini bagianmu adalah jadilah anak panah yang tajam. Cuman itu. Biarkan the mighty man, the mighty God, Tuhan yang maha perkasa, yang maha kuat, maha kuasa, yang pakai engkau, dipakai jadi alat-alat yang luar biasa. Amin. Terakhir, ada 2 pengintai yang datang hari itu, yang diutus 12 orang. Diutus Musa untuk melihat tanah Kanaan. Karena mereka akan mencapai tanah itu. 12 orang. Orang-orang hebat kok. Tapi sayang, 10 dari antara mereka yang datang melihat tanah itu berkata, tanahnya bagus, luar biasa, hebat. Tapi di sana ada raksasa. Cuma 2, Joshua dan Kaleb, yang matanya berbeda. Mereka berkata, betul ini tanah hebat, luar biasa kaya. Betul kami lihat raksasa. Tapi kita akan bisa menumbangkan raksasa itu. Anak-anak muda, hari ini pandanglah dirimu seperti Tuhan memandang hidupmu. Amin. Engkau akan dipakai Tuhan bisa menumbangkan, menaklukkan raksasa. Dan kau akan mendapatkan tanah-tanah Kanaan hidupmu. Amin. Promised land adalah jadi bagianmu. Setiap kita itu akan dibawa ke promised land kita. Ke tempat di mana engkau akan dibuat Tuhan, diangkat Tuhan tinggi, dibuat sukses dan berhasil. Dia ingin bawa engkau ke sana. Tapi seringkali perlu mata yang melihat dan hati yang percaya. Amin. Dan hati yang kuat. Supaya semua tantangan raksasa-raksasa ditumbangkan. Dan kau sanggup mengerjakan tugas yang dari Tuhan. Amin. Terakhir, 7 tahun lalu saya merintis gereja baru lagi. Saya merintis gereja baru 7 tahun yang lalu. Ketika memulai gereja berat rasanya. Aduh, gak punya apa-apa, gak punya gedung. Jemaatnya juga gak tahu berapa. Semuanya serba gak ada yang jelas pokoknya. Cuman dipinjemin hotel, gak punya duit. 7 tahun lalu. Tapi saya ngelihat Tuhan, aku tahu aku akan punya promised land. Tanah perjanjian yang luar biasa. Yang aku janjikan buat hidupku. Aku percaya. Aku percaya Tuhan. Aku ini berharga. Apa yang kau lihat tentang hidupku, aku pun akan melihat itu. Dan aku percaya engkau bisa pakai aku dengan luar biasa. Dan Dia buat keajaiban. Di dalam 7 tahun ini, Tuhan buat banyak perkara ajaib di tengah-tengah kami. Dia berikan kami gedung gereja 3.000 meter. Dari gudang. Dia berikan kami banyak gedung-gedung lagi. Panti asuhan, sekolah, TK sampai SMA. Dia berikan kami kantor. Dia berikan kami tempat untuk melatih orang-orang bekerja. Dia tambahkan lagi begitu banyak. Saya bilang Tuhan cepat banget Tuhan. Jemaat bertumbuh dengan sangat cepat. Menjadi 4.000. Saya bilang Tuhan kok cepat banget. Gak masuk akal. Dia bilang iya. Kalau engkau di tanganku.
Aku bisa menembakkan engkau ke semua tempat-tempat yang luar biasa. Tangan Tuhan yang membuat anak panah ya, tanpa ada yang menembakkan, itu anak panah nganggur. Maaf ya, nganggur tuh anak panah. Sampai the mighty man ambil dan ditembakkan. Dan Tuhan mau menembakkan setiap anak panah ini ke sasaran yang tepat. Amin. Hari ini bergantung pada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bola basket itu bagus. Kalau di tangan orang kayak saya, bola basket percuma, nggak masuk-masuk kering. Tapi di tangan pemain basket hebat. Pemain basket siapa yang hebat sih pemain basket sekarang? Saya nggak tahu pemain basket sekarang. Zaman saya itu Charles Jordan, ya. Michael Jordan, bukan Charles Jordan, Michael Jordan. Dia bisa shoot gini, atau paling enggak itulah Densu dan Denny Sumargo. Nah itu hebat, bisa mundur gitu loh, ngelempar, boom, ya. Bisa masuk tuh. Dan Denny Sumargo itu pemain basket hebat tuh. Di tangan saya ngelemparin gini, yang kena benjol. Karena gak akan masuk kering, malah kena kepalanya orang. Tapi bola itu tangannya Denny Sumargo, saya ngeliat hebat banget, dia gini balik gini, dia lempar. Bisa masuk tuh. Tahu nggak? Yang hebat bukan bola basketnya, yang hebat yang melemparkan itu loh. Anak panah kita nggak hebat kok. Tapi mighty man, Tuhan itu loh yang hebat. Yang bisa menembakkan kau ke tempat yang tepat. Amin. Di tangan siapa? Hari ini taruh hidupmu semua anak panah yang tajam ini di tangan Tuhan. Itu tangan yang dahsyat, yang bisa berbuat apapun yang dia mau. Tangan yang luar biasa. Jangan taruh hidupmu pada dunia. Taruh hidupmu pada siapa? Kepada Tuhan. Dan dia akan pakai engkau jadi alatnya yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Tutup Alkitabmu. Kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini, buat firman yang kami hambamu telah sampaikan hari ini. Dan hari ini kau berbicara kepada kami terus. Dan kau yang pakai hidup kami Tuhan. Kita adakan satu pujian. Ku kagumi caramu mencintaiku Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Ku kagumi
caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku, kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah terduga caramu Tuhan mengubah hidup kami. Tidak pernah terduga caramu. Anak-anak muda di tempat ini, hari ini kalau kau berkata Tuhan pakai aku Tuhan, ada banyak penghalang dalam hidupku Tuhan, tapi hari ini aku percaya kepadamu. Engkau sanggup pakai hidupku jadi orang sukses, orang berhasil, bahkan jadi hamba-Mu. Aku percaya. Orang yang sungguh-sungguh, anak-anak muda yang sungguh-sungguh berkata, aku mau Tuhan. Engkau meresponi Tuhan. Engkau boleh angkat tangan di tempat itu masing-masing. Aku mau Tuhan, pakai aku Tuhan. Hari ini mungkin aku orang yang miskin sederhana. Aku gak terlalu pintar Tuhan, dan orang membatasi hidupmu. Kamu gak bisa, kamu gak mungkin. Ada banyak ucapan-ucapan yang membatasi hidupku selama ini, yang diucapkan manusia. Tapi hari ini aku memutuskan, aku percaya kepada apa kata Tuhan tentang hidupku hari ini. Aku percaya apa kata-Mu Tuhan tentang hidupku hari ini. Dan aku akan punya masa depan yang penuh pengharapan. Kalau temanku membuli aku, temanku merendahkan aku, menghina aku, tapi hari ini aku percaya kalau Engkau bisa mengubah Daud dari gembala menjadi raja.
Engkau sanggup mengubah nasib hidupku juga. Engkau bisa mengangkat aku Tuhan jadi alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak yang angkat tangan, saya undang maju ke depan. Saya mau tumpangi tangan, doakan kalian supaya kalian jadi orang berhasil. Maju anak-anak muda, gak apa-apa. Yang perempuan sebelah sini, yang perempuan sebelah sini, yang pria sebelah sini, yang pria sebelah sini. Kita gak pernah tahu bagaimana nasib kita ke depan. Tapi kalau kau sungguh-sungguh di depan, bisa tutup mata, angkat tangan. Yang anak laki-laki sebelah sini, kalau kau pengen Tuhan, aku punya banyak kekurangan, punya banyak batasan, tapi aku mau hari ini Engkau menerobos hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak terduga caramu bekerja. Jangan pernah ngomong aku cuma anak orang miskin, aku anak yang sederhana. Jangan pernah ngomong, sebab Dia sanggup mengubah hidupmu jadi alatnya yang luar biasa. Dia bisa memberkati kau jadi orang-orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dia sanggup. Kalau masih ada yang mau maju, silakan maju. Saya mau doakan dari sungguh-sungguh. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus, ini anak-anak-Mu, anak panah-mu. Taruh hidup di tangan Tuhan, taruh hidupmu. Tuhan Yesus, Dia sungguh hari ini menyerah kepadamu. Pakai hidup anak ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kamu tidak akan pernah lupa malam hari ini, waktu kamu taruh hidupmu kepada Tuhan dan ke dalam tangannya. Kamu tidak akan pernah lupa malam yang kau berikan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Jadikan aku anak panah-Mu, tembakkan aku Tuhan ke semua sasaran yang besar, yang hebat. Biar kau selalu ingat akan hari ini, di mana hari Tuhan membuat keajaiban buat hidupmu dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, tidak pernah sia-sia. Setiap kali kau datang pada Tuhan, taruh hidupmu gak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia, tidak pernah sia-sia. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, ingat anak-anak ini, ingat. Ingat anak-anak-Mu ini Tuhan, yang Dia taruh hidupnya pada hari ini kepadamu Tuhan. Dalam nama yang tak terduga. Tidak ada yang bisa menduga hidupmu, tapi Tuhan tahu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Dalam nama Yesus, tak terbatas kuasa-Mu. Tidak terbatas kuasanya, tidak terduga. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hidupnya. Dalam nama Yesus, Roh Kudus penuhi Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu hari ini. Berikan janji-janji-Mu Tuhan buat anak-anak muda ini. Berikan setiap janji-janji besar buat hidup mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Silakan singer bisa nyanyikan lagu ini. Dalam nama Yesus. Kau tidak pernah menduga apa yang Tuhan akan buat dalam hidupmu. Kau tidak pernah bisa menduga hari ini akan dimulai. Hari ini Tuhan akan mulai mengerjakan hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, pegang hidupnya. Dalam nama Yesus, pegang hidupnya Tuhan dengan caramu yang ajaib. Andalkan Dia, andalkan Dia. Ada anak-anak yang sering dibully di sekolah, engkau sering direndahkan di sekolah. Bahkan orang tuamu tidak pernah menghargai engkau. Engkau dibanding-bandingkan, tapi hari itu Tuhan berkata engkau berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus jamah hidupmu. Dalam nama Yesus,
Hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Berharga. Tuhan Yesus, datangi kami hari ini. Datangi kami. Hidup kami tidak sia-sia. Hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Berharga. Berharga hidupmu. Berharga hidupmu. Dalam nama Yesus. Tak terbatas Tuhan. Pakai hidupnya Tuhan. Terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hari ini Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami. Tidak ada lagi bisa membatasi hidup kami. Sebab Engkau bersama dengan kami. Dan hidup kami seperti anak panah di tangan-Mu Tuhan. Engkau akan membawa kami menjadi orang-orang yang berhasil. Sebab tangan-Mu Tuhan yang menentukan nasib kami. Nasib kami bukan karena perkataan orang. Nasib kami ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kau berkati semua anak-anak muda tempat ini. Berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling baik. Silakan kembali ke tempat duduk. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Silakan duduk. Shalom semuanya. Yang merasa terberkati, katakan amin dong. Kurang kencang. Oke. Terima kasih buat Pak Victor dari Gereja HTE Semarang yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau datang ke KKR ini. Terima kasih. Terima kasih juga buat Gereja KOG CKI yang udah memenuhi undangan kita. Terima kasih. Dan teman-teman lainnya dari yang gereja lainnya yang sudah mau datang untuk menikmati hadirat Tuhan di sini. Oke. Jadi dari firman hari ini ya kita dapat simpulkan bahwa kalau kita ingin siap menjadi anak panah Tuhan yang tajam, kita harus percaya, cinta akan Tuhan, kita harus menjalani hidup yang benar, dan kita juga harus menaati firman-firman-Nya. Siapa yang siap menjadi anak panah Tuhan yang tajam? Amin. Amin. Oke, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa penutup. Oke, kita akan berdoa ya. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dan siapkan. Jadilah anak-anak panah. Tuhan berkati studimu, berkati orang tuamu, kakak adikmu ya. Percaya kepada Tuhan yang memimpin hidupmu. Dan jangan khawatir lagi tentang apapun juga, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu, betapa luar biasanya Engkau. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tadinya tidak merasa dirinya berarti, bahkan tidak diperhitungkan oleh masyarakat waktu itu, oleh keluarga-keluarga. Tapi ketika di tangan Tuhan, Engkau memberkati mereka satu persatu dan menjadikan mereka melesat ke depan, ke masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman tinggal di dalam hidup kami. Kami semakin cinta Tuhan. Roh Kudus semakin memperbarui hidup kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan janji, Tuhan akan menepati. Dan malam hari ini melalui firman-Mu, Engkau telah berjanji akan menjadikan kami melesat ke depan dengan kekuatan dari Tuhan. Kami bersyukur, berkati Pak Victor yang akan terus melayani, dipakai Tuhan. Berkati besok Minggu ibadah 1 dan ibadah 2 akan melayani, urapi Roh Kudus memakainya. Menyatakan tanda-tanda kuasa dan mujizat Tuhan. Berkati gereja yang dipimpinnya. Tuhan memberkati anak-anak remaja dan anak-anak muda di sana, jemaat di sana, juga pelayanan-pelayanan yang beragam di sana. Terima kasih, sebentar kami akan pulang dan kami mau menerima berkat dari Tuhan. Anak-anak muda, angkatlah tanganmu sebagai tanda engkau menerima berkat Tuhan dan kau siap dipakai oleh Tuhan. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah aktivitasmu, lewati hari-harimu, minggu-minggumu, bulan-bulan dan tahun demi tahun. Allah Bapa yang penuh kasih dan rahmat memberkati engkau. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, menyertai engkau. Dan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Allah Trinitas yang agung yang mulia memberkati masa mudamu, menyertai engkau mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Ada persembahan di belakang ya. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.